kita bahas begitu banyak bisnis lewat internet, tapi kenapa harus VTube? Ya, kenapa sih harus VTube yang dikerjakan oleh perusahaan Future ini? Next, Pak. Ya, karena VTube ini memiliki banyak rencana. Rencananya ada jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Buka aja Pak semuanya. Buka semua 1, 2, 3. Ya. Jangka pendeknya adalah membangun database perusahaan dan menjadi pusat periklanan di Asia Tenggara. Rencana jangka menengahnya adalah mengajak para perusahaan besar untuk bekerja sama dengan VTube. Dan rencana jangka panjangnya adalah membangun rantai bisnis yang besar dan dapat mensuplai atau memperkenalkan produk mereka. Jadi rencananya ini udah ada panjang Pak, udah ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Ya ketika banyak orang meragukan, kita juga nggak peduli dengan keraguannya mereka, karena yang kita peduli adalah rencana ini. Yang kita percaya adalah visi ke depan. Karena kalau kita percaya visi ke depan, maka kita bisa maju. Ya, gambarannya adalah lengkapnya seperti ini, next Pak. Ya, jadi rencana jangka pendeknya adalah sekarang kita membangun sebuah database. Ya, next. Oke, kita membangun sebuah database yang pertama. Database ini kita berusaha untuk besarin lagi, next Pak. Besarin sampai 3 kali. Oke, database ini kita besarin. Ini adalah rencana jangka pendek. Ya, jadi kita memperbesar database. Database itu apa sih? Database itu adalah dari kita ini. Kita yang menjadi pengguna aplikasi VTube, kita ini yang menjadi marketnya VTube, kita ini yang menjadi pelakunya VTube. Dan ketika rencana jangka pendek ini sudah tereksekusi, maka kita akan lanjut ke jangka menengah. Jangka menengah adalah mengajak perusahaan-perusahaan multinasional untuk bekerja sama dengan kita. Ya, perusahaan multinasional ini yang mereka lihat adalah traffic. Ketika mereka melihat di aplikasi VTube, misalkan dia lihat, wow, ya di aplikasi VTube di dalamnya ada 1 juta orang yang setiap hari mengakses aplikasi ini. Mereka pasti mau Pak untuk kerjasama dengan VTube. Itu adalah rencana jangka menengah. Ya. Dan rencana jangka panjangnya adalah next Pak. Next lagi. Ya, rencana jangka panjangnya adalah membangun rantai bisnis raksasa. Yang namanya rantai bisnis itu bukan cuma bisnis raksasa ya, tapi rantai bisnis raksasa. Rantai ini ada banyak Pak. Jadi akan tergabung semua jadi satu. Jadi bukan cuma VTube aja. Nanti mungkin akan ada lagi yang lain. Ya, nanti akan ada pengembangan yang lain yang perusahaan masih rahasiain ke kita. Ya, karena kita dikasih surprise nanti. Akan ada pengembangan yang tidak berhenti dalam jangka panjang ini akan dibuat semuanya supaya membuat satu rantai bisnis yang berguna untuk kita semuanya, baik dari sisi perusahaan maupun kita sebagai mitranya. Ya, dan perlu Anda ingat next bahwa konsep perusahaan adalah profit sharing. Nah, dengan konsep profit sharing ini artinya semakin tinggi profit perusahaan, semakin tinggi keuntungan perusahaan, semakin tinggi pula penghasilan kita. Next Pak. Ya. Jadi semakin tinggi penghasilan perusahaan yang dihasilkan dari rantai bisnis raksasa ini, atau mungkin kerjasama dengan perusahaan multinasional, maka membuat kita sebagai mitranya mendapatkan keuntungan yang besar. Dan berbahagialah buat teman-teman semua yang sekarang sudah punya ID, sekarang yang sudah terdaftar di VTube. Saya percaya kita melewati banyak masalah di awal ya, banyak tantangan di awal. Tantangan itu kecil Pak nanti, kalau dibandingin dengan rencana jangka panjang kita. Itu hanya sedikit ya, polisi tidur lah di awal. Gak apa-apa, kita agak naik turun dikit gak apa-apa. Tapi nanti kedepannya akan ada jalan tol di sana yang lurus terus menuju ke keputusan kita, menuju ke impian-impian kita nanti. Ya, jadi semakin besar keuntungan perusahaan, semakin besar juga keuntungan yang bisa kita terima. Oke, next Pak. Ya, nah yang berikutnya adalah tentang yang namanya King of Internet Era, yaitu Viewpoint. Ya, banyak orang berpikir Viewpoint ini hanyalah sebuah poin untuk menghasilkan penghasilan. Sesimpel itu. Sayangnya enggak, Pak. Viewpoint itu tidak sesederhana itu. Ya, Viewpoint ini adalah sebuah rajanya nanti di internet era. Maksudnya apa? Next, Pak. Ya, mungkin Anda pernah dengar yang namanya Bitcoin ya. Bitcoin itu adalah rajanya cryptocurrency kata orang-orang ya. Cryptocurrency itu digital ya. Nah, mata uang digital ini banyak sekali sekarang, ada Bitcoin, Litecoin, Ethereum lah, macam-macam. Semua orang kayak bikin koin itu sekarang, nggak tahu kenapa. Ya, nah orang-orang itu sekarang menggunakan Bitcoin untuk investasi, untuk mereka menaruh uangnya. Ya, dengan diinvestasikan di Bitcoin. Bitcoin ini ya nanti naik turun ya, tergantung permintaan dan supply ya. Jadi supply dan demand gitu. Nah, sedangkan Bitcoin ini hanya oleh cryptocurrency. Mereka hanya mata uang digital. Viewpoint ini berbeda, next Pak. Viewpoint ini adalah raja dari internet era. Karena di Viewpoint kita bisa investasi nggak? Bisa. Viewpoint bisa nggak kita pakai untuk belanja? Bisa nantinya. Jadi kegunaan Viewpoint ini banyak sekali nantinya. Yang kedua, kita pengen ngebahas tentang referral points. Poin yang didapatkan dari kita mengajak referral kita. Oke. Nah, syaratnya adalah yang pertama, kita perlu pahami syaratnya ya. Syaratnya adalah referral kita nyelesain misinya dan kitanya pun harus selesai misinya. Kalau kita selesai referral kita akan dapat 5% dari personal poinnya si referral kita. Dan kita cuma berhak untuk 1 level aja. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Misalkan Anda ngajak 1 orang dan orang itu punya 1 paket bintang 1.
maka orang tersebut akan dapat 0,3 VP per hari. Kita dapat 5%-nya, yaitu 0,015 VP per hari. Oke. Nah, misalkan referral Anda punya 3 paket bintang 1, maka referral Anda akan punya 0,9 VP per hari. Kita akan dapat 5%-nya, yaitu 0,045 VP per hari. Ya, kalau misalkan orang yang Anda ajak, referral Anda punya 8 paket bintang 1 dan 4 paket bintang 2, maka orang tersebut akan dapat 14,796 VP setiap harinya, dan kita akan dapat 0,7398, 5%-nya. Ya. Nah, kalau misalkan orangnya maksimal, semuanya punya dari bintang 1 sampai 6, orang tersebut akan dapat 610,296, kita akan dapat 5%-nya, yaitu 30,5148 VP. Ya, ini bisa kita dapetin. Ini gampang, cuma dapat 5% pokoknya. Jadi pokoknya referral Anda ada dorong untuk bisa punya paket yang banyak juga. Jadi kalau mereka selesai misi, referral poin Anda juga akan besar. Ya kalau misalkan kayak gitu kan semua sama-sama senang ya. Referral Anda senang, Anda juga senang gitu. Intinya adalah semakin banyak database, semakin besar penghasilan. Ya, seperti yang kita bahas di bisnis sharingnya. Nah, perlu Anda ingat bahwa referral ini penghasilannya bisa Anda atur, bukan bisa Anda hitung gitu, tapi Anda perlu tahu paket di tim Anda berapa banyak supaya Anda bisa terhitung berapa referral yang bisa Anda dapatkan. Ya, tapi ini nominalnya tidak terlalu besar, lebih besar di personal sama lebih besar di grup. Tapi referral point ini akan sangat membantu sekali untuk Anda bisa menambah VP untuk membeli paket membership tadi yang pertama. Ya, jadi nambah-nambah lumayan lah. Karena kan ini dapat setiap hari. Kalau ada 10 ya berarti lumayan, ada 20 lebih lumayan lagi. Kalau misalnya ada lebih banyak ya. Oke, halo teman-teman semua. Hari ini kita pengen membahas tentang marketing plan dari bisnis VTube. Ya, dimana ini adalah penjelasan lengkap dari marketing plan bisnis VTube. Ya, nah sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman semua karena telah menemukan bisnis VTube dengan komunitas bisnis My Future Business School. Kenapa? Karena Anda telah bertemu dengan sebuah bisnis revolusioner dengan konsep yang unik, di mana bisnis VTube menggabungkan kekuatan digital advertising dengan pemasaran jaringan yang disebut social advertising. Ya, mungkin Anda juga udah sering dengar ya soal social advertising ini. Ya, di mana ini adalah sebuah konsep baru dan Anda bisa mendapatkan penghasilan yang besar dari sini. Ya, cuman gimana caranya kita dapetin penghasilan? Kita perlu pahami dulu sumbernya dari mana. Nah, sumber inilah yang ada di dalam marketing plan ini. Itulah kenapa kita perlu mempelajari marketing plan-nya dengan lebih lengkap lagi, dengan lebih detail lagi, supaya kita bisa memaksimalkan penghasilan kita. Ya, kenapa begitu? Karena banyak sekali teman-teman yang melakukan rekrut yang massal. Jadi mereka melakukan recruiting. Saya ada beberapa tim saya yang melakukan recruiting sampai 100 orang, ada yang sampai 50 orang, ada yang 80 orang. Ya, nggak salah sih. Tapi saya rasa Anda bisa lebih memaksimalkannya lagi kalau Anda bisa mengerti tentang marketing plan-nya seperti apa. Ya, jadi Anda perlu mengerti dulu marketing plan-nya, maka Anda akan tahu gimana caranya gimana celahnya untuk Anda bermain. Ya, Anda perlu pahami itu. Oke. Nah, perlu dicatat bahwa bisnis ini bukanlah bisnis instan yang bisa menghasilkan penghasilan besar dalam waktu singkat. Ya, terus tiba-tiba ntar setelah ada penghasilan yang besar, perusahaannya ngilang lagi tiba-tiba. Kan banyak ya di luar sana yang kayak gitu. Setelah 3 bulan penghasilan kita udah baru mulai gede, tiba-tiba perusahaannya tutup. Ada yang 9 bulan, ada yang 6 bulan, gitu. Beda-beda lah macam-macam, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Jadi ini bukan bisnis seperti itu. Bisnis ini butuh proses dan perjuangan. Tapi tujuan utama kita adalah hasil yang besar, stabil, dan yang paling penting adalah tahan lama. Ya, kita nggak pengen ngebangun sesuatu istana pasir yang hari ini ada terus besok tiba-tiba hilang gitu. Kita nggak pengen seperti itu. Kita pengen sesuatu yang lebih jangka panjang. Ya, nah oleh karena itu nanti Anda bisa pelajari lagi lebih lengkapnya tentang marketing plan ini di dalam Zoom Talk. Anda bisa tanya dengan pengundang Anda, bisa tanya dengan leader-leader Anda ya. Lalu Anda juga bisa konsultasikan, diskusikan tentang marketing plan ini dengan pengundang Anda juga, dengan orang yang memberikan video ini kepada Anda, supaya Anda bisa dapat gambaran yang lebih lengkap lagi. Ya, mudah-mudahan dengan video ini Anda bisa mendapatkan mungkin 70-80% dari gambaran marketing plan-nya. Sisanya saya yakin pengundang Anda atau tim Anda nanti akan membantu Anda untuk bisa memenuhkan gitu, untuk menyempurnakan pemikiran Anda dan strategi Anda untuk bagaimana caranya kita mendapatkan penghasilan yang maksimal dari marketing plan di bisnis VTube ini. Oke, nah kita akan masuk ke yang pertama, yaitu istilah penting dalam bisnis VTube. Istilah penting yang pertama adalah namanya VP atau Viewpoint. Viewpoint atau VP ini adalah satuan uang yang ada di aplikasi VTube ini, ya. Di mana satu VP memiliki nilai minimal 1 US dollar. Beda-beda tiap harinya 1 US dollar berapa tergantung currency-nya. Ya, nah jadi segala sesuatu penghasilan dari kita dapat dalam bentuk VP. Ada personal point, ada referral nanti, ada grup, itu semuanya nanti dapatnya VP. Ya, kita dapatnya dalam bentuk VP. Lalu yang kedua adalah kita perlu mengerti ada namanya misi. Misi kita atau tugas kita setiap hari apa? Tugas kita adalah menonton 10 iklan per hari atau sekitar 30 detik per iklan.
sekitar 5 menit lah per hari. Ya, jadi Anda perlu menyelesaikan misi Anda 10 iklan per hari. Ya, lalu yang ketiga adalah referral. Referral adalah orang yang Anda ajak untuk bergabung dan menggunakan kode referral Anda untuk melakukan registrasi dan verifikasi. Ya, jadi orang-orang ini menggunakan kode Anda nih untuk bergabung di bisnis ini. Ya, jadi kalau misalkan yang bukan pakai kode referral Anda atau tapi mereka pakai kode referralnya teman Anda, tim Anda, maka mungkin mereka disebutnya tim, tapi bukan referral. Nah, 3 istilah ini akan banyak sekali dipakai di belakang nanti. Anda akan perlu pahami dulu bahwa ada namanya VP, misi, sama referral. VP itu penghasilan, misi itu kerjaan, referral itu orang yang kita ajak. Gampangnya seperti itu. Ya, nah kita masuk ke 3 cara untuk mendapatkan view point atau VP. Ya, cara pertama adalah dengan personal point, VP yang didapatkan dari menyelesaikan misi pribadi, kerjaan pribadi. Yang kedua, namanya referral point. VP yang didapatkan dari referral kita yang menyelesaikan misi. Temen yang kita ajak tadi menyelesaikan misinya, kita dapat referral point. Lalu yang ketiga adalah group point, di mana VP yang didapatkan dari sharing biaya penarikan semua member. Nah, group point inilah yang sebenarnya marketing plan yang paling unik, sekaligus yang paling besar, dan nilainya unlimited dan besar sekali kalau Anda bisa memanfaatkan secara maksimal untuk mendapatkan group point ini. Ya, Anda perlu pahami gimana caranya. Dari 3 ini maka Anda akan ketemu nanti celahnya. Anda pahami dulu gimana plannya, kedepannya nanti pasti Anda punya caranya untuk gimana caranya memaksimalkan dengan cara yang Anda mau. Oke, nah yang pertama adalah kita pengen bahas personal point. Personal point adalah poin yang didapatkan dari menyelesaikan misi. Ya, di awal Anda akan mendapatkan misi novice secara gratis. Ya, misi novice ini adalah misi yang dikasih kepada Anda setelah Anda selesai melakukan verifikasi. Jadi Anda verifikasi dulu dalam aplikasinya, masukin KTP dan lain-lain, ikutin panduannya aja nanti di aplikasi. Lalu setelah itu Anda akan mendapatkan misi novice secara gratis. Lalu setelah itu Anda akan perlu menyelesaikan misinya, nonton iklannya, lalu Anda akan mendapatkan namanya VP atau view point. Ya, berapa banyak VP-nya Pak? VP-nya adalah 1 misi, Anda akan dapat 0,3 VP. Jadi setelah Anda menyelesaikan misi Anda akan mendapatkan 0,3 VP per hari, dan untuk paket novice ini berlaku selama 40 hari. Ya, jadi selama 40 hari paketnya akan nonaktif ya, karena secara otomatis akan habis masa berlakunya. Oke, nah Anda juga perlu memanajemen VP Anda. Anda perlu mengerti caranya mengatur VP supaya bisa meningkatkan penghasilan Anda, supaya bisa mendapatkan penghasilan yang optimal di bisnis YouTube ini. Ya, saya kasih sebuah contoh biar Anda mengerti gambarannya lah ya. Nah, misalkan di hari pertama Anda menyelesaikan misi dan Anda mendapatkan 0,3 VP di hari tersebut. Lalu Anda mulai nih jalani terus, selesai misi hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan seterusnya sampai hari ke-34. Maka VP yang Anda kumpulkan ada 10,2 VP. Ya, dari mana hitungannya? Dari 34 dikali dengan 0,3 VP. Ya. Nah, setelah Anda punya 10,2 VP ini, apa yang Anda lakukan? Yang pertama, Anda beli nih paket bintang 1 yang pertama, biayanya 10 VP. Ya, Anda beli nih paket bintang 1, sisanya adalah 0,2 VP. Ya, sisanya nih dapat 0,2. Nah, setelah Anda beli paket ini, maka secara otomatis paket yang aktif di akun Anda ada 2. Yang pertama adalah paket novice yang sisanya sisa 6 hari, karena ini udah hari ke-34 ya. Lalu yang kedua, paket bintang 1 masih sisa 40 hari karena Anda baru beli. Ya. Nah, income yang Anda dapat berapa? Tadi kan income per hari 0,3. Sekarang income per hari Anda meningkat. Kenapa? Karena Anda punya 2 paket. Paket novice dapat 0,3, paket bintang 1 dapat 0,3 lagi. Anda akan dapat 0,6 VP setiap kali Anda menyelesaikan misi. Ya, jadi Anda bisa dapat penghasilan yang lebih besar income per harinya. Oke, kalau Anda punya paket yang ketiga, keempat, kelima ya tentunya lebih besar lagi gitu. Ya. Nah, mulai dari hari ke-35, 36, 37, 38 sampai hari ke-40, sampai paket novice itu yang terakhir, Anda akan punya total 3,8 VP. Dari mana hitungannya? Dari 6 dikali 0,6 VP, 3,6 artinya ya. 6 kali 0,6 kan 3,6, ditambah yang tadi nih sisa 0,2. Dapatnya 3,8 VP. Ya, jadi total VP Anda 3,8. Hari ke-41 Anda perlu memperpanjang karena misi novice Anda sudah habis. Kalau Anda mau tetap punya income 0,6 VP per hari, Anda harus beli bintang 1 yang kedua. Masalahnya VP Anda nggak cukup nih untuk beli bintang 1 yang kedua. Gimana dong? Ya nggak apa-apa juga. Ya, kalau cukup Anda bisa beli, Anda bisa mempertahankan VP Anda. Ya, nah itu bisa didapetin dari banyak sumber ya. Ada personal, referral, sama grup yang tadi kita cerita. Kumpulinnya dari manapun Anda bisa beli paket yang sama. Tapi poinnya di sini yang mau saya kasih tahu adalah banyak sekali orang mikirnya setelah 40 hari baru dia beli paket bintang 1. Jangan, sayang, lebih bagus hari ke-34 Anda beli dulu paket bintang 1-nya. Jadi selama 6 hari Anda dapat tambahan gratis 0,3 VP gitu. Kan lumayan Anda dapat tambahan ya. Nah, ini novice mission. Yang kedua, kita bicara soal tabel lengkapnya nih personal point ya. Kita paketnya ada namanya bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6. Perlu dicatat,
Bintang 1 sampai bintang 6 ini nama paket, bukan peringkat ya. Ini cuma nama paketnya aja. Paket bintang 1 biayanya adalah 10 PP, paket bintang 2 100, paket bintang 3 500, paket bintang 4 1000, paket bintang 5 5000, paket bintang 6 10.000. Ya, income per harinya juga beda-beda, Anda bisa lihat. Bintang 1 income-nya 0,3, bintang 2 3,099, bintang 3 15,75, bintang 4 32, bintang 5 162,5, paket bintang 6 337,5 PP. Ya, jadi paketnya beda-beda nih income per harinya. Nah, selama 40 hari totalnya Anda akan dapat kira-kira seperti bintang 1 12, di bintang 2 123,96 dan seterusnya lah. Anda bisa lihat sendiri ya di dalam tabelnya ini. Ya, Anda bisa pause dulu ini kalau misalnya Anda pengen lihat nanti semuanya ya. Nah, kalau profitnya berapa? Profitnya kan secara otomatis Anda harus kurangin lagi karena kan setelah 40 hari Anda harus perpanjang ya. Anda harus udah nonaktif nih paketnya, Anda harus beli lagi. Nah, kalau misalkan kita ngomong profit berarti kalau misalnya kita ambil contoh yang bintang 1 ya, berarti 12 dikurangin modalnya nih 10. Karena Anda akan pakai 10-nya untuk beli lagi paket bintang 1 supaya 40 hari ke depan Anda dapat lagi 12 PP lagi ya. Berarti untung bersihnya adalah 2 PP untuk bintang 1. Bintang 2 23,96, bintang 3 130 dan seterusnya. Anda bisa lihat sendiri ya. Persentase keuntungannya kalau misalnya kita bicara bintang 1 nih ya, untungnya kan 2, modalnya 10. Berarti secara otomatis Anda untung 20%. Di bintang 2 untungnya 24%, bintang 3 untung 26%. Ya, persentase ini berbanding dengan modal ya. Modal itu adalah biaya paket. Biaya paket yang pertama paling kiri Anda bisa lihat ya. 10, 100, 500, 1000, 5000, 10.000 itu modal. Jadi 20% itu untung berbanding dengan harga modal paket yang Anda beli ya. Jadi kalau makin ke bawah persentase profitnya semakin tinggi, tapi secara otomatis biaya yang Anda keluarin juga semakin besar. PP yang Anda keluarin juga semakin besar. Ya. Nah, total aktivasi ini bisa ada macam-macam, beda-beda tiap paket ya. Di bintang 1 total aktivasinya 8 paket, di bintang 2 total aktivasinya 4, di bintang 3 2, di bintang 4 2, di bintang 5 1, di bintang 6 1 ya. Jadi total aktivasi ini maksudnya Anda bisa beli paketnya, Anda bisa aktifkan paketnya sampai 8 paket dalam satu waktu yang bersamaan. Tadi saya udah kasih contoh di sebelum ini 0,3. Kalau Anda punya paket novice sama paket bintang 1 berarti Anda punya 0,6 PP. Kalau Anda punya 8 paket bintang 1 yang aktif dalam satu waktu yang bersamaan, Anda akan punya 2,4 PP per hari ya. Nah, kalau kita bicara soal profitnya, berapa banyak total profitnya? Karena profitnya satu paket itu 2 dan aktivasi bisa 8 paket, jadi kalau bintang 1 total profitnya 16. Kalau bintang 2 total profitnya kalau Anda sudah punya 4 paket, Anda akan punya 95,84 dan seterusnya. Anda bisa lihat sendiri di sini ya. Saya akan coba jelaskan dengan lebih detail ini semua supaya Anda dapat gambaran lebih lengkap. Yang pertama adalah biaya paket dan perpanjangan ya. Nah, ini sebelah kiri Anda bisa lihat tabel, itu adalah biayanya. Saya ambil contoh, ini hanya contoh aja ya. Hari pertama misalkan Anda memiliki 10,5 PP dan Anda membeli paket bintang 1 yang pertama. Ya, Anda beli nih, karena kan Anda punya 10,5, belinya 10, masih ada sisa 0,5 ya. Berjalan lagi hari ke-6, hari ke-7, hari ke-2, 3, 4, 5, 6 sampai hari ke-7 Anda memiliki 10,3 PP. Maka Anda akan membeli paket bintang 1 yang kedua. Ya, sekarang Anda udah punya 2 paket. Nah, jalan lagi terus, jalan lagi sampai hari ke-20 Anda punya 101,2 PP. Maka Anda akan membeli paket bintang 2 Anda yang pertama. Ya, ini cuma contoh aja ya. Jadi Anda cuma gambaran aja untuk Anda. Nggak pasti hari ke-20 Anda punya 101,2 gitu, enggak. Ini cuma contoh aja. Ya. Lalu sampai hari ke-38 kalau Anda memiliki 102,3 PP, maka Anda akan beli paket bintang 2 yang kedua Anda. Ya, hari ke-38. Nah, terus jalan lagi nih waktu nih sampai hari ke-41 Anda memiliki 10,2. Tapi Anda tidak bisa beli paket bintang 1. Kenapa? Karena Anda perlu memperpanjang paket bintang 1 yang pertama Anda di atasnya. Udah habis. Udah nonaktif. Kan 1 sampai 40 ya, cuma 40 hari. Hari ke-41 Anda perlu beli lagi paket bintang 1 yang pertama itu yang udah habis. Supaya Anda bisa tetap mempertahankan income Anda. Income saya akan bahas nanti setelah ini ya. Terus di hari ke-47 Anda memiliki 10,4 PP, Anda perlu memperpanjang paket bintang 1 kedua Anda. Misalkan hari ke-60 Anda punya 101,2, Anda perlu memperpanjang paket bintang 2 pertama Anda yang di atasnya. Terus hari ke-78 misalkan Anda memiliki 99,2, nggak cukup kan 100, jadi Anda nggak bisa memperpanjang paket bintang kedua Anda ya. Tapi mungkin tambahin satu hari ke-79 mungkin Anda sudah bisa tuh beli lagi paket bintang 2 yang tadinya nonaktif ya. Jadi Anda akan perpanjang setiap hari setelah 40 hari Anda akan beli lagi, beli lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pol Beni Kurniawan dari Polres Banjarmasin, tepatnya di Kabupaten Banjarmasin, Sumatera Selatan. Saya bergabung di Fitup ini sejak bulan Juli tahun 2020 dan posisi sekarang saya ada di Silver. Untuk
ini saya rasakan sangat membantu dalam income tambahan saya di kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih YouTube, dan saya harapkan kedepannya aplikasi YouTube ini bisa berkembang pesat di negara Republik Kesatuan Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ya, hari ini saya ingin menceritakan tentang sebuah strategi dasar, sebuah strategi yang sederhana, sebuah cara kerja yang sederhana untuk kita bisa membangun bisnis, untuk membangun penghasilan yang lebih besar juga untuk kita. Ya, nah perlu diingat teman-teman semua bahwa banyak banget teman-teman di luar sana yang menjalankan bisnis ini caranya dipikir hanya ya udah saya nonton video aja, lalu saya nonton 10 video per hari, besoknya saya kaya raya, lusanya saya bisa beli rumah, lalu bisa beli istana, hidup bahagia selama-lamanya, amin, gitu ya. Banyak sekali yang berpikir seperti itu, sayangnya enggak. Ya, kita masih perlu ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan, perlu ada beberapa hal-hal yang perlu kita selesaikan untuk kita bisa membangun penghasilan yang besar dan stabil. Oke. Nah, cara kerjanya kita sebut dengan 4 langkah sukses. Ya, apa itu 4 langkah sukses? Yang pertama, langkah pertama adalah kita melakukan namanya check-in. Buat apa kita check-in? Supaya kita mendapatkan yang namanya voucher belanja atau shopping voucher yang nantinya bisa kita gunakan di fase kedua di perusahaan ini, yaitu e-commerce atau shopping mall. Ya, banyak sekali nih teman-teman yang nanya, ini voucher belanja cara pakainya gimana? Gimana kita bisa manfaatin voucher belanjanya? Nah, itu dia. Kebetulan kita semua juga belum tahu, perusahaan juga belum ngasih tahu ke kita, jadi kita tunggu aja tanggal mainnya. Ya, yang pasti perusahaan sudah meyakinkan kepada kita semua bahwa konsep e-commerce ini pasti akan dahsyat sekali, kita semuanya akan kaget sama-sama. Jadi kita tunggu aja tanggal mainnya. Untuk sekarang kita ambil dulu aja voucher belanja ini, shopping vouchernya sebanyak-banyaknya. Oke, nah step kedua adalah kita perlu menyelesaikan misi. Ya, selesaikan misi 10 video per hari untuk bisa mendapatkan view point. View point inilah yang dicari oleh semua member. Ya, viewpoint inilah yang dibutuhkan oleh semua member. Supaya apa? Supaya bisa mengaktifasi misi yang baru, supaya bisa mendapatkan VP harian yang lebih besar lagi dengan kita mengaktifasi misi tambahan, paket misi tambahan ya, bintang 1, bintang 2 dan seterusnya. Ya, jadi kita perlu menyelesaikan misi secara disiplin dan konsisten. Ya, kita perlu disiplin, kita perlu ingetin diri kita sendiri. Ya, banyak sekali teman-teman yang melakukan triknya itu dipasang alarm 10 menit sekali, ya, supaya nggak lupa. Oke. Nah, lalu step ketiga adalah kita 20 referral. Kenalin peluang ini ke keluarga dan teman-teman kita minimal sampai 20 orang. Supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan peringkat kita dan juga kita bisa dapat namanya referral point. Ya, kita kenalin peluang ini karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang membutuhkan peluang ini. Banyak sekali orang-orang yang membutuhkan peluang untuk bisa punya kehidupan yang lebih baik, tapi sayangnya mereka nggak tahu mesti ngapain. Nah, mungkin dengan usaha ini, dengan bisnis ini, dengan modal yang gratis, Anda hanya perlu berjuang, kerja keras, kita juga bisa meningkatkan taraf hidup kita. Ya, nah, jadi kita kenalkan tujuan utamanya baik untuk kita, baik juga untuk mereka. Kita bantu orang lain juga. Ya, ketika kita membantu orang lain, kita juga otomatis akan ikut terbantu juga dengan mendapatkan referral point yang lebih besar dan peringkat yang lebih tinggi. Oke? Nah, lalu step keempat adalah repeat, ulangi lagi. Ajarkan referral dan tim kita untuk ngelakuin 3 step pertama yang tadi. Anda melakukan check-in dulu, Anda selesaikan misinya, Anda ajak 20 referral, Anda ceritakan ke 20 referral, ajak mereka untuk ikut. Lalu kita ulangi lagi, 20 referral kita ajarin hal yang sama. Check-in lagi, selesaikan misi lagi, ngajakin lagi 20 referral, dan seterusnya. Ya. Jadi hanya 4 langkah sederhana ini aja yang perlu kita lakukan untuk kita bisa membangun bisnis yang besar. Ya, banyak orang berpikir gini, bisnis yang besar itu ditentukan oleh tindakan-tindakan besar. Sayangnya enggak. Bisnis yang besar bukan ditentukan oleh tindakan-tindakan besar, tapi ditentukan oleh tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara terus-menerus, konsisten, disiplin, dan pantang menyerah. Itu yang bisa membuat bisnis kita besar. Karena semua orang-orang besar itu melakukan hal yang kecil dan terus diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dan jadi karakternya. Jadi karakter seorang yang sukses, jadi karakter seorang pemenang. Jadi kita mesti perlu untuk mengulang terus hal-hal sederhana ini. Saya yakin semua orang pasti bisa kok dengan hal sederhana ini. Semuanya pasti bisa. Selama kita mau, kita pasti bisa. Oke. Nah, lalu yang berikutnya adalah My Future juga sudah menyiapkan alat-alat bantu yang bisa kita pakai untuk membantu percepatan bisnis kita. Seperti ada video-video yang bisa kita pelajari, ada video-video juga yang bisa dipelajari oleh tim kita dan referral kita nantinya. Jadi kita sudah disiapkan alat bantu ya supaya kita bisa mengajarkan dengan lebih gampang. Kita bisa sharing dengan lebih gampang dengan memanfaatkan teknologi. Nantinya pun kita akan ada event, kita akan ada acara ya.
Acaranya ini bisa offline, bisa online, dua-duanya akan ada. Ya, jadi Anda perlu ikutin terus. Anda tanya dengan pengundang Anda, nanti pasti akan ada informasinya. Ketika kita membuat acara, pastikan Anda hadir supaya Anda bisa ikut belajar dari sana. Ya, ingat bahwa kita harus belajar dulu sebelum kita menghasilkan. Learn before you earn. Ya, jadi kita belajar dulu sebelum kita bisa menghasilkan. Begitu juga kita terapkan di referral kita, begitu juga kita terapkan di tim kita. Kita harus membangun budaya untuk mau belajar. Karena kalau kita nggak mau belajar, kita nggak mungkin bisa berkembang. Ya, nah terus kita bisa minta link video edukasi dengan My Future Business School dari pengundang Anda. Yang pertama, yang paling penting adalah video sharing business plan. Ya, supaya mereka bisa mengerti bagaimana konsep bisnis ini secara keseluruhan, supaya mereka tahu konsepnya, mereka bisa pahami, mereka bisa pelajari. Ya. Nah, lalu yang kedua adalah Anda konsultasikan dengan pengundang dan tim leader Anda untuk tips, trik, step ketiga, tips dan trik untuk step ketiga dan keempat. Referral 20 dan repeat. Gimana caranya melakukan referral 20, gimana caranya kita melakukan repeat, itu semuanya para pengundang dan tim leader Anda pasti udah tahu gimana caranya. Anda tinggal tanya mereka punya cara-cara, strategi yang mantep banget. Jadi Anda tinggal belajar sama mereka pasti mau ngajarin. Ya, jadi Anda harus mau belajar. Habis belajar Anda lakukan lagi, Anda ajarin lagi ke tim Anda dan referral Anda. Oke. Nah, itu adalah 4 langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk membangun bisnis dan membangun penghasilan yang besar. Ya, dengan Anda melakukan hal-hal yang sederhana itu secara rutin, konsisten, disiplin, dan pantang menyerah, maka saya yakin Anda juga pasti akan sukses. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Ketemu dengan saya lagi di channel YouTube. Ya, Bapak Ibu, banyak orang yang mengatakan ke saya bahwa menjalankan bisnis YouTube enakan yang duluan, dan kemudian yang belakangan jadi kacung. Ntar dulu. Bisnis apa yang, atau gini, pekerjaan apa yang Bapak Ibu lakukan yang tidak saling menguntungkan? Atau pekerjaan apa yang Bapak Ibu lakukan yang tidak menguntungkan orang yang di atasnya? Saya mau tanya dulu. Anda jadi karyawan, yang Anda untungkan siapa? Supervisor Anda. Supervisor Anda menguntungkan siapa? Manajer Anda. Manajer Anda menguntungkan siapa? Direktur Anda. Direktur Anda menguntungkan siapa? CEO-nya, komisarisnya. Pekerjaan apa yang tidak saling menguntungkan? Saya mau tanya sekarang. Tapi berapa banyak orang mau tetap menjadi karyawan? Kenapa Anda nggak menjadi bos? Supaya Anda memperjakan karyawan Anda. Kan nggak mungkin kan, nggak bisa kan. Nah, ini cenglinya harus dipikirkan dulu Bapak Ibu. Kenapa Anda mesti repot-repot melamar pekerjaan? Beli perangko, beli materai, fotokopi. Kenapa Anda mau melakukan itu? Sedangkan Anda menguntungkan orang yang perusahaan di mana Anda bekerja. Tapi ketika Anda diajak menjalankan sebuah bisnis di mana Anda memiliki sebuah sistem itu pun Anda membuat, ya sudah ada disiapkan sistemnya, sistem YouTube. Anda tinggal bergabung dengan sistem itu, ujung-ujungnya Anda bilang, kalau aku kerjakan ini, yang di atas dong yang untung. Nah, ini yang salah bukan di ucapan Anda, yang salah ada di pola pikirnya. Di pola pikirnya, pedagang bakso itu menguntungkan tukang jual mangkok enggak? Pedagang bakso menguntungkan tukang kayu enggak? Pedagang bakso menguntungkan tukang gerobak enggak? Pedagang bakso menguntungkan tukang daging tidak? Pedagang bakso menguntungkan pabrik penyedap rasa tidak? Nah, sekarang kalau pedagang bakso menguntungkan mereka, kenapa Anda dagang bakso? Kenapa pedagang bakso jualan bakso? Nah, kalau Anda menguntungkan tukang bakso, kenapa Anda harus beli bakso? Nah, ini sesuatu yang kita harus merubah cara berpikir kita. Nah, terus kemudian ketika Anda makan bakso, merasakan bakso itu enak. Anda bawa satu rombongan makan bakso di situ. Pertanyaan saya, Anda membawa rombongan itu, Anda mendapat komisi tidak? Tidak kan? Tapi kenapa Anda melakukannya? Nah, perhatikan baik-baik. Di VTube ya, ketika Anda bergabung di VTube, saya hanya mendapatkan 5% dari apa yang Anda dapatkan. Anda dapat 0,3, saya dapat 5%-nya. Kemudian ketika Anda membawa segitu banyaknya orang, saya nggak menikmati hasilnya. Yang menikmati Anda. Di mana Anda bekerja dan kemudian menguntungkan saya. Tidak, yang menguntungkan saya adalah ketika saya mengerjakan pekerjaan saya, maka saya diuntungkan. Kalau saya nggak mengerjakan pekerjaan saya tidak diuntungkan sama sekali. Inilah bisnis, begitu. Sistemnya sudah ada. Bisa paham nggak kira-kira ini? Bisa paham nggak kira-kira ini? Hah?
Marketing menguntungkan siapa? Marketing menguntungkan perusahaannya. Omsetnya masuk ke siapa? Omsetnya masuk perusahaan. Marketing dapat berapa persen? Saya mau tanya. Kecil sekali. Kalau dia nggak mencapai target, dia hanya mendapatkan gaji. Kalau dia mencapai target, dia mendapatkan 2% mungkin, 1% mungkin. Lalu kenapa dia mau bekerja buat perusahaan? Bekerja buat bosnya? Please, kita pakai ini, daging empuk di bawah tempurung kepala kita supaya kita cerdas. Dan kita bisa membangun bisnis kita. Bisnismu tergantung dari kamu, bukan tergantung dari saya. Kamu gabung di VTube, kamu tidak jalan, kamu tidak berhasil, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah ketika saya menjalankan pekerjaan saya, menjalankan bisnis saya, dan saya berhasil. Dan ketika setahun nanti kita ketemu, kamu kalah. Kenapa kamu kalah? Karena kamu tidak bekerja. Kamu tidak mengerjakan bagianmu. Kamu hanya berpikir kalau aku jalan, orang lain yang diuntungkan. Kalau aku jalan, atasku yang diuntungkan. No, tidak ada seperti itu. Mereka berhasil karena mereka mengerjakan pekerjaannya. Saya berhasil karena saya mengerjakan pekerjaan saya. Anda tidak berhasil karena Anda tidak mengerjakan pekerjaan Anda. Sorry to say. Masing-masing kita diberi akal sehat untuk berpikir lebih cerdas lagi. Jangan pernah berpikir orang yang lebih dulu bergabung, dia lebih untung. Nah, kalau Anda berpikir seperti itu, Anda sedang berada dalam money game. Skemanya Ponzi. Bukan VTube. VTube tidak ada hubungannya dengan MLM. VTube itu digital advertising. Persis dengan YouTube. Sekarang YouTube saja, Anda tidak pernah dapat duit dari YouTube, tapi mau subscribe ke orang. Anda tidak pernah dapat duit dari YouTube, tapi mau nonton videonya orang tersebut. Anda membuat kaya orang lain loh. Itu Atta Halilintar gara-gara Anda subscribe, dia dapat 20 miliar per bulan. Itu Ria Ricis, gara-gara Anda cuma diiming-imingi makanan-makanan doang, Anda subscribe. Itu si Ria Ricis dapat 15 miliar per bulan. Kok Anda tidak pernah protes? Dia kaya gara-gara saya. Pusing saya. Anda berhasil atau tidak tergantung dari Anda sendiri, bukan tergantung dari saya. Pak Taufik itu di bawah saya, Pak Imam itu level ketiga saya, tapi income mereka lebih gede dari saya. Kenapa mereka lebih gede dari saya? Karena mereka berusaha lebih keras dari saya. Jaringan saya 1.500, jaringannya Pak Taufik 400. Jaringannya Pak Imam paling cuma 100 sekian. Tapi income-nya Pak Imam lebih gede dari saya, padahal dia di level 3 saya. Dia tidak pernah memberikan kontribusi bonus kepada saya. Kontribusi bonusnya dia ke Pak Taufik. Saya hanya mendapatkan kontribusi bonus dari Pak Taufik 0,05 per hari. Kalau sekarang mau udah $4 per hari dari Pak Taufik saja. Please, kita berpikir, gunakan akal sehat. Jangan gunakan nafsu. Nafsu ini kalau tidak ada ini, hati-hati, Anda disesatkan. Akhirnya Anda makan dengan apa yang Anda pikirkan sendiri. Pikiranmu hari ini menentukan 3 tahun suksesmu kemudian. Ya, apa yang terjadi kamu hari ini dibangun dari 3 tahun yang lalu seperti apa. Makanya kamu punya pikiran seperti ini. Kalau aku jalan, aku nguntungin orang yang di atas. Itu dibangun 3 tahun yang lalu dari apa yang kamu pikirkan. Makanya kamu jadi seperti ini. Nah, kalau mau berhasil di VTube, pikiran itu harus dibuang, harus dihilangkan, diganti dengan pikiran baru. Ini bisnisku. Terima kasih VTube, aku mau jalankan, aku mau bangun bisnisku. Maka 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, kita akan sama-sama menjadi financial freedom. Kita mendapatkan hasil yang kita perjuangkan sendiri. Sukses ya. Selamat pagi buat kita semua. Go Diamond. Saya mau ngomong masalah bisnis ya. Kalau kita bicara bisnis pasti ada di kuadran yang sebelah kanan. Ini adalah kanan, ini adalah kiri. Kanan. Kalau kita bicara masalah bisnis pasti ada di sini. Kalau kita bicara masalah pekerjaan pasti ada di sini. Makanya di sini kuadrannya adalah karyawan sama personal. Kalau kita bicara masalah kanan, pasti bicara masalah bisnis dan bicara masalah invest. Nah, ini kekuatan ini harus dipahami dulu. Karena kalau kekuatan nggak dipahami, maka Bapak Ibu tidak akan bisa menjalankan kehidupan. Nah, untuk bisa memahami ini, caranya cuma satu, yaitu apa? Pola pikir. Nah, ini yang paling penting.
Karena pola pikir kita hari ini itu menentukan 3 sampai 5 tahun ke depan. Nah, ini penting banget. Nah, apa yang terjadi hari ini ya, itu tergantung dari 3 sampai 5 tahun yang lalu. Itu kita hari ini. Apa yang kita capai hari ini itu 3 sampai 5 tahun yang lalu kita ngapain gitu. Nah, ini sangat penting banget karena bicara masalah bisnis. Nah, Fitup yang saya tawarkan ke Bapak Ibu itu adalah sebuah bisnis. Jadi pola pikirnya harus masuk ke zona kanan. Bisnis. Jadi jangan berpikir gabung Fitup, ngeklik iklan, dapat duit, besok beli rumah, besok beli mobil. Ya nggak bisa begitu. Itu sama saja Bapak Ibu dagang di rumah, ya kulakan ciki 10, lalu Anda jual 4, yang 6 dimakan anaknya sendiri. Ya itu bukan bisnis, Bapak Ibu lari ke sini. Gitu. Karena yang namanya bisnis, Bapak Ibu nggak akan mikir keuntungan. Karena keuntungan itu nanti di sana. Saya mau ceritakan seorang yang namanya Jack Ma. Jack Ma itu 5-7 tahun pertama, dia tidak menikmati hasil loh. Bukan tidak ada untung. Dia tidak menikmati hasil. 5-7 tahun pertama dia lipatkan semua modalnya untuk masuk dalam dunia bisnis. Artinya apa? Seorang bisnismen itu berarti siap untuk tidak makan dalam waktu berbulan-bulan untuk memutarkan bisnisnya. Dia tidak perlu menikmati apa yang dia dapat. Karena apa? Belum waktunya dinikmati. Makanya perlu diputar di sini. Gitu. Nah, Fitup itu bukan di sini. Fitup itu bukan di sini, Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu mau berhasil di dalam dunia Fitup, Bapak Ibu harus pindah kuadrannya, pindah pola pikirnya untuk masuk ke dalam dunia bisnis. Nanti kalau Bapak Ibu udah masuk dalam dunia bisnis, nggak usah lama-lama deh. Satu periode 40 hari saja, Bapak Ibu udah merasakan hasilnya sangat luar biasa di situ, maka Bapak Ibu bisa masuk lompat ke investasi. Apa itu investasi? Investasi itu adalah uang yang bekerja buat kita. Kalau bisnis, tidak. Bisnis itu adalah eksponensial, melipat gandakan pekerjaan. Dari waktu saya 8 jam, bagaimana caranya saya mendapatkan waktu 8 jam itu bukan 8 jam, tapi 8 kali 1000. Nah, itu bisnis. Gitu. Nah, kalau di sini, nggak bisa. Kamu punya waktu 8 jam, digaji 8 jam. Kamu punya waktu 4 jam, digaji 4 jam. Itu di sini. Nah, dokter, pengacara, itu punya waktu 1 jam, digaji 1 jam. Tukang becak sama, tukang ojek sama. Itu punya waktu 1 jam digaji 1 jam, punya waktu 2 jam digaji 2 jam, punya waktu 8 jam digaji 8 jam. Tapi kalau sudah masuk ke dunia bisnis, Anda harus berpikir waktu Anda 8 jam bisa berubah menjadi 1000 jam. Nah, itu namanya bisnis, itu namanya eksponensial. Nah, Fitup itu bisa seperti itu. Modal 40 hari Anda dapat $12. Tapi ketika Anda jalankan bisnisnya, maka Anda tidak akan sendirian. Karena apa? Kita tidak butuh 1 juta subscriber seperti YouTube loh. Di Fitup itu. Anda hanya butuh 30, 40, 50 orang saja yang Anda gabungkan di Fitup, disponsori oleh Anda, itu sudah menjadi subscriber dan bisa menghasilkan 100 orang saja yang Anda gabungkan orang itu di dalam Fitup, dan kemudian Anda menduplikasi 100 orang itu, maka sama-sama orang itu mendapatkan subscriber masing-masing 100, saya mendapatkan subscriber 100. Dari 100 orang per hari $5 dari 100 orang. Anda bisa bayangkan kelipatannya. Gitu. Luar biasa bukan? Nah, inilah yang namanya sebuah bisnis. Intinya gimana? Nih, pola pikir. Pola pikir. Pola pikirmu hari ini ya akan merubah penghasilanmu 2-3 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena ada mentor. Tapi pola pikirmu hari ini akan merubah kehidupanmu 5-10 tahun yang akan datang karena kamu tidak punya mentor. Tapi di Fitup ada mentor. Ya, ada support system. Ayo gabung sama saya. Dan saya berani garansi. Hari ini Anda bergabung, tahun depan Anda bisa menikmati apa yang Anda perjuangkan. Go Diamond!